sore pemirsa Bintara Studio dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Iko dan saya Lini di Edito Baka berakal sehat bertindak hebat. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada di tengah-tengah kita Bapak Bupati Konawe Selatan, Bapak Bupati Konawe Selatan, Bapak Haji Surunudin Dangga STMM. Assalamualaikum Bapak. Salam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Bapak, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, tim Bintara Studio, untuk sedikit berbincang-bincang kepada Bapak. Ya. Jadi Pak, sekedar informasi, Bintara Studio ini adalah tim publisher dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kemarin juga sempat kita podcast Kepala BPMP Sultra, dan beliau sangat senang dan sempat menyampaikan bahwasannya satu-satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara yang memiliki tim publisher, hanya Kabupaten Konawe Selatan. Jadi yang merupakan kesyukuran juga Pak, kegembiraan bagi kita semua. Baik Pak, ya semoga bincang-bincang kita ini menjadi bincangan yang sangat hangat dan penuh dengan nilai. Supaya bisa menambah wawasan. Menambah wawasan ya. Bincang-bincang sama Bapaknya. Ya. Silakan. Ya gini Pak, di masa pemerintahan Bapak sekarang ini kan sudah berjalan 2 periode Pak ya. Periode itu kan tentunya tuh banyak hal yang sudah dikerjakan dan yang sudah dirasakan hasilnya. Nah, salah satunya itu ada di sektor pendidikan. Nah, ini kan kita bicara tentang digitalisasi Pak ya kan. Sekarang semua apa-apa tuh serba digital Pak ya. Itu termasuk juga ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Pak, yang dipimpin oleh Bapak Perawan Suplayuda SPD MPD. Nah, kemudian Kabid Bidang Pendik Bapak Erwin Mangidi SPD MM. Nah, jadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini Pak telah melakukan berbagai uji coba pelayanan berbasis elektronik gitu. Nah, bagaimana nih tanggapannya Bapak tentang sistem pelayanan berbasis elektronik yang setelah dilaksanakan di Pemda, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan? Ya baik, terima kasih. Kalau tanya tanggapan saya, sejak saya dilantik 2016, masalah kita di Konawe Selatan ini adalah persoalan, kalau bicara elektronik nol kita. Sehingga satu-satunya Pemda yang memasang sendiri kabel FB, kompleks perkantoran. Nah, jadi 2016 kita sudah rencanakan, sudah berjalan. Hanya kemarin terpotong oleh masalah pandemi. Dan hari ini kita tetap jalankan. Ya syukur alhamdulillah kalau Dinas Pendidikan sudah menyahuti ini, karena SPB ini sejak 2023 saya mulai genyot lagi. Dan sekarang ini sudah berjalan. Saya menandatangani surat-surat tidak perlu. Sudah dengan saja. Cukup dari handphone saya tandatangani. Nah ini. Jadi memang sudah salah satu program utama pemerintah daerah bahwa pelayanan maupun pembelajaran berbasis elektronik itu adalah kebutuhan mendesak yang harus segera dilaksanakan. Di sektor pendidikan ini saya selalu bagaimana mendorong 2 hal. Satu, peningkatan infrastrukturnya, dan yang kedua peningkatan SDM tenaga pengajar.
Sebab kalau hanya infrastruktur baik, SDM tenaga pengajarnya tidak, ya kita harapkan. Salah satunya guru penggerak mungkin Pak. Ya, jadi mulai dari kemarin saya menandatangani MOU dengan belajar jarak jauh ya, untuk pembelajaran jarak jauh, semua untuk guru-guru. Karena mereka harus sarjana. Peningkatan kualitas. Ya, peningkatan kualitas. Jadi ini harus bersamaan, peningkatan kualitas pendidikan ini sarana prasarananya dan SDM-nya, tenaga pendidik. Sekarang lagi ya, ada lagi guru-guru penggerak. Saya tantang mereka semua. Nah, siapa yang mau ikut silakan sebanyak-banyaknya. Kita tidak batasi. Lalu untuk membuktikan komitmen saya, ya beberapa tenaga yang sudah selesai kita tunjuk untuk memimpin atau mengendalikan sekolah. Nah, ini supaya banyak yang tertarik dalam hal ini. Karena ini hanya bisa berhasil ini kita mengenai pembelajaran elektronik, SPB dan lain sebagainya kalau teman-teman di kelas ataupun di sekolah ini memahami tentang ini. Nah ini. Jadi kita sudah mengarah ke sana ini. Sekarang mulai pelaporan-pelaporan, dana BOS dan lain sebagainya. Nah, dan kita sampaikan kepada para tenaga, baik kepala sekolah maupun guru. Ya kalau tidak mampu janganlah. Karena akan susah sendiri. Ya buktinya dalam laporan saya ada beberapa kepala sekolah yang belum apa-apa sudah mengundurkan diri. Nah, jadi ini bukan lagi keinginan bupati maupun apa, tapi kebutuhan daerah ini harus seperti itu. Nah, sekarang tugas saya adalah bagaimana nanti semua sekolah ini terjangkau jaringan. Kan persoalan kita ini. Ini saya kantor bupati ini masih sering-sering Senin Kemis jaringannya. Tapi kita sudah berupaya. Karena itu di luar daripada kekuatan kita kalau soal jaringan. Nah, tapi persiapan kita sudah berjalan. Tes P3K pun kita laksanakan mandiri di sini dengan cara seperti itu sudah 2 tahun berturut-turut. Dan kita alhamdulillah diakui sebagai penyelenggara terbaik. Mulai dari gedungnya sampai fasilitasnya ya kita laksanakan. Ini semua tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan SDM kita. Jadi ke depan ini saya sudah pidato di mana-mana. Jangan mengandalkan sumber daya alam melulu. Kita kaya memang. Tapi ini kita butuh orang-orang pintar. Nah, butuh SDM yang bagus. Dan program kita memotong kemiskinan ini juga. Nah, jadi keluarga yang kurang mampu, SDM-nya kita dorong tingkat. Nah, ini sekarang kita lagi minta data secara lengkap. Tidak boleh ada keluarga tidak mampu putus sekolah. Nah, ini tanggung jawab pemerintah. Nah, makanya hubungan dengan ini dalam SPB ini kita minta juga dari Dinas Pendidikan punya data. Data murid-murid di setiap sekolah ini dengan kondisi orang tuanya yang. Nah, supaya kita bisa dorong dari SD ke SMP, dari SMP ke mana. Kalau masih lagi ya sampai kuliah. Nah, ini. Intinya mengembangkan SDM. Ya, ini yang paling penting semuanya. Kalau SDM kita tertinggal ya sangat kita. Dan memang SDM ini adalah salah satu investasi yang mahal dan panjang berkelanjutan. Tapi ya hasilnya insya Allah. Saya tidak usah contoh yang lain. Saya punya anak-anak sendiri. Dulu dengan susah payah saya sekolahkan di luar negeri 4 orang. Wah, boleh dikata semua hasil-hasil kita terkuras untuk itu. Alhamdulillah hari ini saya bisa enjoy. Karena apa? Mereka sudah bisa kemana-mana. Mau berbisnis dengan orang luar negeri, orang apa, tidak ada masalah. Sudah punya modal. Nah, dan itulah. Jadi kita
Sehingga ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak usah berpikir mau warisan apa itu anak-anak. Mau tinggalkan kebun, tinggalkan apa, tidak ada gunanya. Otaknya yang harus ini. Makanya ini saya minta supaya Dinas Pendidikan ini bisa memahami ini tujuan kita semua dan harus berkelanjutan. Nah, jangan habis semangat terus turun lagi, habis semangat turun lagi. Nah, harus berkelanjutan. karena ini kuncinya ini. Jadi ke depan insya Allah saya harapkan tenaga-tenaga pendidikan kita apa semua, siapapun bupati di sini harus itu. Kalau kita mau memotong ketertinggalan dan kemiskinan. Kalau kita mau urus ini orang keluarga-keluarga kita yang terlanjur sudah tua-tua tidak ada. Ya segitu saja. Kasih beras pagi sore pun hanya segitu. Nah, inilah yang harus kita dorong ilmunya. Anak-anaknya ini supaya ini juga salah satu jadi program pengembangan peningkatan SDM ini ada kaitannya dengan peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, apa semua ini yang kita harap. So, kalau kita hanya selalu menghasilkan lapangan kerja ya, akhirnya pergi seperti masyarakat banyak yang laporan ke Malaysia, urusan apa sana? Kerja di kebun, ngapain ke Malaysia? Sini kebun banyak, lebih baik bikin kebun sendiri. Kau kerja di kebun sendiri. Iya, daripada sana. Nah, inilah yang kita upayakan Konawe Selatan ini ke depan. Dan saya titip pesan ini kepada kader-kader muda agar peningkatan SDM ini jangan kita pernah kendur. Harus selalu ini diupayakan. Dan harus berkolaborasi. Dari pimpinan daerah, kemudian tingkat OPD sampai dengan bidang-bidangnya, seksinya apa semua, sampai di sekolah-sekolah. Nah, karena kalau kita siapkan fasilitas berbagai macam, misalnya mengajar sudah dengan elektronik, tapi gurunya malas, nah ini masalah kita. Jadi ya persoalan masalah peningkatan SDM kita di bidang pendidikan ini di Konawe Selatan ini saya ingin katakan tidak ditawar-tawar lagi. Harus. Nah, tidak ada alasan bilang tidak ada dana dan apa semua. Kita wajib itu harus. Dan itu nomor satu. Kedua masalah kesehatan masyarakat. Nah, itu. Biar lagi cerdas. Kalau sakit-sakit ya percuma juga. Nah ini makanya kita harus dorong secara bersimultan. Nah, saya kira ini. Terima kasih. Baik Pak, selanjutnya ini kita akan berada di zaman yang serba terbuka Pak. Ya. Kita akan melihat kemajuan teknologi, era industri 4.0, bahkan sudah mau masuk 5.0 kayaknya Pak ya. Ya. Jadi sesuai dengan misi kepemimpinannya Bapak ya melalui program ICT Pak, ya kan, informasi, komunikasi dan teknologi, kayak gitu. Nah, ini seberapa urgensi Pak sebenarnya dan strategi apa kira-kira ya Pak untuk mengembangkan atau untuk human development ya kan melalui ICT tersebut Pak? Sebagaimana misi kepemimpinannya Bapak? Ya ini kan makanya kita upayakan ini pertama kita mempersiapkan infrastrukturnya karena ini sangat penting kali. Ya, contohnya ya sudah 2 tahun ini kita melaksanakan ujian sendiri. Nah, tes P3K, tes ASN, apa semua ini kita selenggarakan karena sudah siap infrastrukturnya. Dan makanya saya katakan tadi artinya kalau komitmen Pemda itu tidak tanggung-tanggung, memang sudah seperti itu. Nah, sekarang ini tinggal kita harapkan agar di sekolah-sekolah ini agar bisa komitmen seperti itu. Nah, sehingga pembelajaran tentang teknologi ini ya kita tidak setengah-setengah lagi. Kemudian informasi keterbukaan apa semua kita setengah-setengah lagi. Nah itulah yang saya harapkan. Karena saya selalu bicara sama OPD-OPD. Saya ingin laporan data itu tidak perlu saya panggil saudara-saudara. Tinggal saya klik telepon saya apa. Situ. Nah ini yang kita. Jadi tujuannya adalah memudahkan. Konawe Selatan ini cukup luas.
Maka kita harapkan dalam tahun ini seluruh kecamatan kita bisa tersambung secara online. Aksesnya ada semua. Ya, ini yang kita dorong. Kita bertahap. Selanjutnya menuju desa digital. Nah, desa digital ini kan sudah mencakup dengan sekolah-sekolah. Nah, ini yang kita harap. Sehingga tidak ada lagi batasan. Kita sudah terbuka. Terbuka informasi dari manapun. Nah, kan masalah digitalisasi ini juga persoalan keterbukaan ini. Nah, jadi kita mendapat wawasan bagaimana. Petani juga bisa belajar sendiri bagaimana buat pupuk, bagaimana menanam yang baik apa semua. Nah, jadi peningkatan SDM kita ini bukan hanya terbatas kepada sektor pendidikan, tapi semuanya. Nah, harus masyarakat juga memahami mengenai teknologi ini, pemanfaatannya. Jadi fasilitas disediakan, tinggal orangnya saja. ya, makanya ini kita benar-benar dari nol saya siapkan berapa tahun ini. Alhamdulillah, sekarang kita lagi mendorong bagaimana orang-orangnya. Maka kemarin guru-guru penelpon saya, kita mau studi ke Malaysia, silakan pergi. Tidak ada. Nah, kita dorong semua. Supaya terbuka dengan melihat, wah ini. Jadi saya kira kalau komitmen Pemda tidak usah dipertanyakan. Malah saya selalu yang terdepan dalam hal ini. Nah, ini. So, kalau kita tidak didorong dengan di sini tidak perlu dengan tekad dan keberanian tidak bisa jadi. Jadi komitmen Pemda ini ya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan alhamdulillah sudah menjalankannya Pak melalui aplikasi Sekolah Pindah. Ya, itulah yang saya harapkan agar semua ini dengan ya apapun namanya yang dibuat adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. So, suatu program ini kalau kita saja ini yang memahami, tidak dipahami oleh masyarakat luas, ya tidak akan berkembang. Nah, sekarang zaman informasi ini. Asal jangan kita mengembangkan hoax ya. Nah, Itu yang salah. jadi ini kalau ini masalah ini supaya teman-teman guru-guru juga ini dengan memberikan informasi-informasi di sini seperti ini, di mana tempat lain, ya akhirnya mereka akan tertarik seperti itu. Utamanya yang saya harapkan guru-guru muda ini yang masih cerdas-cerdas, yang artinya dia zaman belajarnya sudah bukan lagi zaman kalkulator seperti saya dulu ini. Nah, sudah mulai teknologi ya. Ini tinggal mengembangkan. Masing-masing sekolah itu yang mengembangkan. Karena kita tidak pungkiri sekarang anak baru lahir saya sudah pegang HP dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi mau tidak mau kita harus berubah. Nah, maka selalu saya sampaikan ya dengan tidak mau artinya bukan berarti tidak menghargai jasa daripada guru-guru dulu, tapi sekarang kita serahkanlah yang muda-muda ini untuk menahudai. Kalau saya berpikir bahwa pangkat saya lebih tinggi nih, udahlah. Nah, kita dorong kemampuan yang ada. Nah, makanya saya kalau disodorkan calon kepala sekolah, saya tanya dulu, bisa enggak IT ini? Nah, kalau enggak bisa saya berpikir, tanya saya mereka itu. Iya, karena nanti bagaimana kalau sudah digunakan sistem ini? Bagaimana pelaporan apa sudah menggunakan? Ya kita setengah mati. Nah. Jadi kalau ditanya komitmen Pemda, ya sebenarnya saya yang terdepan. Nah, dari awal kita sudah pikirkan untuk seperti itu. Alhamdulillah hari ini ya kita sudah mulai lihat hasilnya, walaupun masih banyak kurang-kurangan, tapi insya Allah dalam tahun 2024 ini kami akan coba mengembangkan bagaimana caranya Konawe Selatan ini satu datanya pendidikan, datanya kesehatan, datanya sosial, data apa semua satu, supaya kelihatan semua. Jadi kita dalam hal bergerak lebih efisien, lebih tepat sasaran, sehingga sasaran yang ingin atau tujuan yang kita capai ini setiap tahun, karena ini masalah peningkatan SDM tidak bisa semacam balik tangan ya. Ini perlu proses, perlu waktu, ya. Tapi yang penting adalah komitmen kita. Ya. Nah, tadi Bapak nyebut di pendidikan Pak ya. Nah ini kan di
pendidikan sekarang ini, kurikulum saat ini kan memakai kurikulum merdeka Pak, orang trennya atau kurmer gitu. Nah yang mana saat ini Kemdikbudristek ini sudah meluncurkan aplikasi PMM sebagai wadah untuk mengembangkan kompetensi guru secara mandiri gitu. Nah kemudian dengan hal ini Pak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan ini sudah meraih berbagai penghargaan atas partisipasi dalam aplikasi tersebut begitu. Nah, apa harapan Bapak nih melihat hasil yang telah dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Selatan? Ya, tentunya sebagai yang menodai daerah ini, itulah yang kita harapkan. Masing-masing OPD kita dapat berkreasi untuk meningkatkan masing-masing. Nah, tentunya kita berikan penghargaan. Tapi berikutnya, ini dengan sistem ini, ya masalah IT ini harus perbaikan secara terus-menerus. Tidak bisa kita puas dengan apa yang ada. Nah ini. Sehingga ini Merdeka Belajar ini ya dapat memberikan pengetahuan ataupun informasi kepada guru-guru yang ada di pedesaan, ada di daerah terpencil. Dia bisa mengembangkan wawasannya untuk diterjemahkan kepada anak-anak murid kita. Nah, itu. Jadi ya, seirama dengan apa yang menjadi konsep kita. Makanya sejak saya 2016, karena Konawe Selatan ini terdiri daripada desa-desa, maka saya canangkan konsep desa maju, konsep hebat. Nah, itu. Ya, desa maju itu kan kita, akhirnya itu harus desa digital. Nah, ini. Jadi infrastruktur kita perbaiki, tidak ada lagi yang tertinggal, terisolir, apa semua. Ya. Infrastruktur pendidikan, nah, sekarang infrastruktur digitalnya. Nah, ini yang harus menjadi. Sebab tanpa ini, dukungan ini ya kita masih agak repot juga ya. Nah, makanya sejak 2017 saya katakan sekolah yang mau mengikuti ujian secara nasional daring apa semua silakan. Kalau mampu. Kita buka, tantang mereka. Alhamdulillah dari tahun ke tahun banyak yang menyanggupi atau ikut seperti itu. Nah, itu kan suatu harapan kita yang artinya menjadi harapan yang menjadi program pemerintah daerah. Nah, jadi Merdeka Belajar itu kita sangat dukung penuh karena bisa memberikan aspirasi-aspirasi tambahan kepada tenaga-tenaga kita yang daerah-daerah terpencil. Nah, kalau dulu itu kan selalu dipikir, ini guru daerah terpencil ini ya sudah segitu. Jadi ya IQ muridnya ya segitu-gitu saja. Nah ini kita dengan cara ini tidak tertutup kemungkinan ada jago-jago yang dari daerah yang kita katakan daerah terpencil, tapi jago-jago ini kepintarannya. Nah ini kalau dimanfaatkan secara baik. Nah ini. Inilah kita harapkan supaya Dinas Pendidikan kita harus lebih berkembang lagi untuk memfasilitasi sekolah-sekolah kita. Maka saya sudah katakan kalau perlu di data ranking. Ini yang paling bagus, ini dia punya. Yang mana lagi? Sehingga kita bisa melihat fasilitas infrastruktur ini kita bisa melaporkan ataupun meminta kepada pemerintah pusat untuk diberikan. Baik, mungkin itu saja bincang-bincang kita Pak, akhir dari bincang-bincang kita, dan saya rasa ya penuhlah manfaat. Kita sudah mendapatkan poin-poin motivasi dari Bapak. Keren. Dan bagi pemirsa yang menonton harus tonton ulang. Habis itu ulang lagi, selesai ulang lagi. Kenapa? Banyak hal-hal yang penting ya. Informasi, motivasi dan lain sebagainya. Yang mana sangat ya pentinglah untuk kita aplikasikan di pekerjaan kita. Baik Pak, mungkin itu saja. Terima kasih banyak waktunya Pak. Terima kasih banyak waktunya. Dan ya mohon maaf atas
kekurangan kami berdua Pak sebagai Ya. host dan Kata co-host. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Jadi dikembangkan terus agar dapat dilihat di pelosok-pelosok supaya mereka memahami bahwa komitmen pemerintah daerah itu tidak setengah-setengah dalam mengembangkan SDM. Tapi itulah saya katakan, apapun infrastrukturnya sebaik apapun, kalau yang melaksanakan ini kurang, ini. Nah inilah yang harus perlu kita himbau terus. Ya, kalau kita pengembangan infrastruktur menjadi lebih maksimal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.